Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron dan bagaimana cara menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Oke, sifat pertama adalah sifat logam dan non-logam. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, bila kita lihat, maka unsur itu cenderung sifat logam itu semakin bertambah, ya. Ini bila kita lihat dalam sistem periodik unsur itu ada simbol ini, warnanya itu menentukan jenisnya, apakah dia itu logam, apakah logam transisi, apakah logam linear transisi, metaloid, atau norma non metal atau bukan logam, ya. Jadi sifat logam dari atas ke bawah dalam satu golongan itu semakin bertambah, sementara sifat logam dari kiri ke kanan itu semakin berkurang dalam satu periode. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin bertambah, dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin berkurang. Kemudian sifat yang ketiga itu wujud. Bila kita lihat, kebanyakan unsur itu berwujud padat, kebanyakan, ya. Di sini bila kita lihat yang helium, neon, argon, krypton yang warnanya ungu, ini adalah gas. Yang berwujud cair itu hanya raksa dan brom. Sisanya adalah berwujud padat, ya. Itu kalau dilihat dari wujudnya. Kemudian kemiripan sifat unsur dalam satu golongan. Ini golongan 1A, ini bersifat logam, lunak dan dapat diiris, ringan, artinya massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik, sehingga ketika dimasukkan dalam air dia akan mengapung. Kemudian reaktif terhadap air, semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom, artinya dari atas ke bawah itu semakin reaktif. Kemudian golongan 2A bersifat logam juga, reaktif terhadap air, tetapi lebih kecil kereaktifannya dibandingkan dengan golongan 1A. Kemudian golongan 7A bersifat non-logam, berupa molekul diatomik, beracun, berwarna, reaktif terhadap unsur golongan 1A. Sifat unsur golongan 8A ini non-logam, berwujud gas monoatomik, mono itu 1, di itu 2, ya. Sukar bereaksi dengan unsur lain, titik leleh dan titik didihnya sangat rendah. Mungkin ada yang bingung golongan 1A, 2A yang mana? Kemarin kan sudah dibahas, ya, mengenai dalam perkembangan sistem periodik unsur. Golongan 1A ini sini, golongan 2A itu ini berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radon. Golongan 3A, 4A, 5A, jadi lihatnya di atasnya. Ini 8A ke bawah, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, itu golongan 8A dari atas ke bawah. Oke, kita lanjut lagi. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Oke, meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Oke, jari-jari atom. Kita lihat, ini adalah gambar atomnya. Dari gambar ini bila kita perhatikan, maka dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari itu semakin bertambah, ya. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin berkurang. Oke, untuk memudahkan mengingat, kalian boleh lihat gambarnya saja, ingat-ingat, ya. Dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Selanjutnya energi ionisasi. Energi ionisasi atau potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, bila kita lihat angkanya, itu cenderung berkurang. Sementara dalam satu periode
dari kiri ke kanan itu cenderung bertambah. Jadi kebalikan dari jari-jari ya. Kalau jari-jari dari atas ke bawah itu dalam satu golongan semakin bertambah, ini semakin berkurang. Kita lihat lagi afinitas elektron. Ini adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom tersebut menangkap elektron. Kita perhatikan angkanya. Maka dalam satu golongan, afinitas elektron itu semakin atau cenderung bertambah berkurang, cenderung bertambah. Sementara dari kiri ke kanan itu cenderung berkurang, ya. Selanjutnya ke elektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Jadi kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Dalam satu golongan, bila kita lihat angka ini dari atas ke bawah, maka cenderung untuk berkurang. Dalam satu periode ini cenderung bertambah. Jadi ini kebalikan dari jari-jari. Sementara kalau afinitas elektron tadi dari atas ke bawah ini cenderung bertambah, berarti mirip dengan jari-jari. Jadi dari atas dalam satu golongan semakin bertambah, dalam satu periode itu semakin berkurang. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.